lagi di acara podcast P3RSI. Berbeda dengan di perumahan tapak, tarif listrik di rumah susun atau apartemen tergolong mahal karena dikenakan tarif bisnis. Karena itu, tarif listrik di apartemen menjadi salah satu biang kurang harmonisnya hubungan pengurus P3SRS dengan penghuni rumah susun. Penghuni rumah susun menuduh pengurus P3SRS melalui badan pengelola melakukan praktek jual beli listrik dengan tarif tinggi. Mereka menuntut agar tarif listrik dikenakan sama dengan tarif listrik yang dikeluarkan PLN. Namun, banyak penghuni yang tidak tahu bahwa selama ini PLN menyalurkan listrik hanya sampai ke gardu luar apartemen saja. Sebenarnya, selama ini pengelola hanya mendistribusikan listrik di masing-masing unit. Jadi pengelola tidak memperjualbelikan listrik dari PLN. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme penyaluran dan tarif listrik di apartemen? Untuk membahas, kita kali ini akan mengundang Bapak Benny Marbun sebagai pengamat tenaga kelistrikan dan juga mantan pejabat PLN. Dan satu lagi adalah Bapak Hendra Raharja, beliau adalah praktisi building management di Jakarta ini. Selamat siang Bapak-Bapak, terima kasih atas kedatangannya. Sekarang hal yang pertama Pak, yang saya ingin ketahui dari Pak Benny nih, mengapa sebetulnya tarif listrik di apartemen dan di rumah tapak itu berbeda Pak? Apa mekanismenya? Mungkin Bapak bisa jelaskan dari regulasinya Pak. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi ya. Saya ikut sejak awal dari ketika itu masih di PLN, ikut membidani keluarnya aturan-aturan yang terkait dengan listrik di apartemen ya. Dan hingga terbitnya Peraturan Menteri ESDM nomor 31 nomor 31 tahun 2015 ya, dan hingga saat ini belum ada perubahan aturan tersebut. Tarifnya juga masih sama ya, paling satuan-satuannya saja yang berbeda, besaran-besarannya saja yang berbeda. Nah, kalaupun ada keluhan mengapa tarif listrik untuk rumah tangga dan untuk penghuni di apartemen itu berbeda, ya, saya bisa katakan bahwa pada dasarnya listrik untuk rumah tangga maupun untuk apartemen itu sama saja besarannya. Oh, sama aja. Sama saja. Iya. Ya, apalagi kalau yang di apartemen itu dipasok oleh PLN di tegangan rendah, ya. Kalau total kebutuhan listrik di apartemen itu sampai 197 kVA, total untuk keseluruhannya 197 kVA, maka listrik yang dipasok oleh PLN untuk apartemen itu di tegangan rendah, dan karenanya rupiah per kWh yang dibayar oleh penghuni apartemen dan penghuni rumah tinggal yang landed house itu sama. Sekarang ini harganya Rp1.447 atau Rp1.450 lah per kWh. Ya, untuk 1 kWh sama saja. Ya. Nah, kalaupun ada perbedaan itu karena apartemen yang relatif besar itu dipasok dengan tegangan menengah oleh PLN, diterima di gardu, lalu dari gardu diturunkan tegangan menengahnya dari 20 kV menjadi 220 volt oleh apartemen itu sendiri. Ya, kalaupun ada yang mengurus listrik di sana yang namanya pengelola. Ya. Nah, kalaupun itu ada perbedaan antara listrik di apartemen yang besar dengan di rumah tangga, itu karena ada perbedaan pasokan tegangan yang diterima oleh apartemen besar dengan rumah tangga. Ya. Nah, bahwa nama tarifnya untuk apartemen itu oleh PLN disebut tarif bisnis. Dan di rumah tangga itu disebut tarif rumah tangga, itu hanya sekedar penamaan saja, membedakan mana yang rumah tangga, mana yang bukan rumah tangga. Tetapi harga besarannya itu sama. Tadi kalau untuk rumah tangga di tegangan rendah
harganya Rp1.450 per kWh. Yang di apartemen juga yang dipasok dengan tegangan rendah sama juga, walaupun dia tarif bisnis Rp1.450 per kWh. Ya, berarti sama ya? Sama, ya. Karena sama-sama itu tarif yang tidak disubsidi oleh pemerintah, sama yang dibebankan oleh PLN sama, tarif bisnis maupun tarif rumah tangga sama. Jadi kalau ada keluhan tarif yang dibebankan oleh PLN itu berbeda antara apartemen dengan rumah tangga itu beda, pada dasarnya sama saja. Tapi kan PLN dalam tanda kutip menjual ke badan pengelola ini kan dengan tarif bisnis ya Pak ya. Terus tarif bisnis? Iya, tarif bisnis. Iya. Gitu Pak. Iya. Jadi memang itu kenapa tidak ini Pak? Tidak tarif rumah tangga aja langsung? Iya. Karena di apartemen itu dikelompokkan oleh PLN, dikelompokkan bukan sebagai atau dikelompokkan oleh pemerintah. Iya. Jadi tarif listrik ini ditetapkan oleh pemerintah setelah persetujuan DPR. Iya. Nah, pemerintah membedakan antara namanya saja, membedakan antara apartemen dengan rumah tangga. Yang rumah tangga namanya tarif rumah tangga, yang apartemen namanya tarif bisnis. Hanya penamaan saja. Penamaan aja, tetapi ya, Pak, rupiah per kWh-nya sama saja. Sama. Rp1.450 untuk rumah tangga, landed house, maupun untuk apartemen. Sama saja Rp1.450, dengan catatan tadi sama-sama dipasok dengan tegangan rendah, ya. Iya. Kalau di tegangan menengah agak beda, ya, karena ada nanti namanya tarif tarif tegangan menengah, lalu ada tarif ganda, ya, di situ agak beda, ya. Nanti bisa kita jelaskan lagi lebih lanjut. Iya. Oke, kita ke Pak Hendra nih. Pak, menurut Bapak sebetulnya bisa diceritakan Pak, bagaimana mekanisme distribusi ketenaga listrikan itu di apartemen selama ini, Pak? Baik, selamat siang Pak Erlan. Iya. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marbun, bahwa distribusi listrik di apartemen itu, apartemen mendapat listrik tegangan menengah dari PLN karena dayanya besar. Iya. Nah, sehingga apartemen harus menyediakan gardu. PLN sendiri punya gardu, kemudian pindah ke gardu yang kepunyaan dari apartemen. Di mana tegangan menengah dirubah jadi tegangan rendah. Nah, kemudian dari tegangan rendah ini didistribusi ke lantai-lantai melalui panel-panel distribusi dan ke tempat-tempat lain. Nah, mengenai tarif di apartemen tuh karena dayanya besar, kita dikenakan tarif bisnis. Tarif bisnis itu ada 2 tarif. Yang tarif siang sama tarif malam. Jadi istilahnya luar waktu beban puncak sama waktu beban puncak. Waktu beban puncak itu antara jam 6 sore sampai jam 10 malam. Di mana tarifnya 1,5 kali dari tarif luar waktu beban puncak. Berarti beban puncaknya lebih mahal, Pak ya? Lebih mahal, mahal. Jadi kalau pakai malam itu lebih mahal, Pak? Lebih mahal, 1,5 kali dari siang. Tapi secara global, kalau di rata-rata, itu kurang lebih sama seperti yang Pak Marbun cerita, bahwa itu sama dengan tarif R yang kita kenakan ke unit-unit. Dengan tarif rumah tangga. Jadi kurang lebih sama lah. Seperti itu. Seperti itu ya, Pak. Terus komponen-komponen apa saja, Pak, yang dalam tagihan listrik itu yang kesannya membuat jadi mahal, Pak? Sebetulnya komponen yang kita terapkan itu sama, yaitu dari tarif TDL ya, tarif dasar listrik dari PLN untuk rumah tangga, tapi ditambah dengan PJU, pajak jalanan umum. Pajak jalanan umum. Itu pajak jalanan umum yang dikenakan oleh PLN kepada tarif B3. Jadi kita juga kenakan lagi sama kepada penghuni. Jadi kalau untuk tagihan tarif listrik untuk PJU dan mungkin yang untuk tarif listrik yang untuk di penggunaan di area-area bersama itu dimasukkan ke tarif listrik yang di unit atau di mana, Pak? Untuk yang area bersama itu kita hanya tambahkan 10.000 kalau di kita. Karena menurut permen yang
tahun nomor 31 tahun 2015, itu kita boleh menambahkan banyak item yang bisa ditambahkan. Misalnya biaya pemakaian daya reaktif itu bisa ditambahkan, tapi untuk perhitungannya juga cukup rumit. Oh, ya, daya reaktif. Kemudian biaya beban dan biaya pemakaian tenaga listrik bagian bersama dan benda bersama. Oh. Tapi karena di apartemen sudah di aturannya bahwa itu harusnya ditanggung oleh IPL, iuran itu, kita hanya menambahkan 10.000 saja. Oh, 10.000. Ya. Tiap unit atau apa, Pak? Tiap unit. Tiap unit 10.000. Ya. Kemudian ada juga boleh ditambahkan selisih perhitungan biaya atas pemakaian tenaga listrik jika ada karena penerapan tarif ganda. Nah, ini tadi yang B3 itu tarif bisnis. Kemudian loss listrik selama dalam distribusi itu juga boleh diperhitungkan. Losses ya. Itu apa maksudnya losses, Pak? Jadi daya yang hilang selama di dalam perjalanan menuju distribusi. Itu pasti ada kehilangan daya. Pasti ada kehilangan ya, itu yang losses ya. Dan itu kita tidak perhitungkan lagi. Jadi kita hanya memperhitungkan 10.000 dan pajak penerangan jalan PJU itu tadi. Ya. Dan itu komponennya dimasukkan ke IPL. Tidak, itu yang tadi itu kita masukin di biaya listrik. Oh, biaya listrik, biaya listrik itu ya. Yang IPL itu yang untuk bagian bersama. Ya, Pak Benny, ini sebetulnya kan kita banyak penghuni nih. Memang penjelasannya kalau PLN itu banyak istilahnya kurang dipahami, Pak. Iya. Sebetulnya banyak, kalau sederhananya gini, saya sebagai penghuni apartemen, kenapa sih PLN nggak mau masuk aja di masangin langsung, Pak? Jadi kalau negara yang masangin itu kan meterannya di situ kan, jadi kita ada kepercayaan itu kan dari pemerintah. Tapi ini kan biasanya pengelola selalu dicurigai ingin mengambil untung aja gitu, Pak. Kenapa PLN nggak mau ini, Pak? Langsung aja masuk ke situ, Pak. Ya, pada dasarnya PLN mau saja ngambil sampai ke menjemput pelanggan sampai ke langsung ke penghuni. Langsung ke penghuni. Ya, mau saja, tidak ada masalah. Iya. Ya, tetapi kalau ditanya secara tidak resmi, mau menjual 100 kWh di satu titik atau di 100 titik. Oh, kan? Iya. Biar tentu kalau PLN ditanya ya kita menjualnya hanya melalui satu titik saja. Iya. Jualannya sama, repotnya hanya satu. Hanya satu ya, benar. Daripada menjual 100 titik, lebih baik cukup satu titik saja. Kita ngukurnya setiap bulan itu mencatatnya hanya satu pelanggan saja. Daripada 100 pelanggan kita harus datangi satu-satu mencatat gitu ya. PLN yang ini, Pak, yang enak, tapi masalahnya ini di badan pengelola. Iya, tetapi pada dasarnya PLN siap saja masuk sampai ke penghuni ya. Nah, namun biasanya apartemen itu atau penghuni menjadi ada masalah kalau setelah apartemennya jadi, penghuninya sudah masuk, barulah minta untuk PLN masuk sendiri langsung ke penghuni-penghuni. Nah, karenanya PLN akan meminta desain dari jaringannya sesuai dengan apa yang standarnya yang diinginkan PLN. Nah, biasanya apartemen itu dibuat atau didesain tidak sesuai dengan keinginan PLN seperti apa. Nah, karenanya ya meteran harus ditaruh di satu tempat. Atau malah untuk yang bisa dikumpulkan di bawah, semuanya ditaruh di bawah. Ya, itu kita minta satu ruangan sendiri. Ya, kalaupun tidak bisa dibuat satu ruangan sendiri di bawah, ditaruh di setiap lantai. Ukurannya juga tertentu. Kami punya akses untuk bisa ke unit-unit tiap ke meter itu. Oh ya, benar-benar. Jadi tiap bulan ada petugas yang harus masuk keluar masuk gitu. Jadi masalah juga, masalah keamanan, Pak. Kalau ditanya tadi soal kerepotan, lebih repot ngurusin
100 penghuni 100 meter daripada 1 meter. Tetapi pada dasarnya mau nggak? Ya bisa saja. Nah, karenanya kita kalau memang mau didesain PLN-nya itu masuk sejak awal, ya, maka sejak awal itu sudah dibicarakan antara si yang developer yang membangun desainnya apartemen, desainnya itu udah harus dibicarakan dengan PLN. Trafo mau ditempatkan di mana, lalu panel utama mau ditaruh di mana, kemudian panel-panel meter nanti ditempatkan di mana, lalu ukuran jaraknya supaya tegangan sampai di titik meternya itu sesuai dalam range tegangan pelayanan. Lossisnya yang tadi dibicarakan juga oleh Pak Hendra, ada lossis itu, lossisnya juga masih masuk di dalam batas lossis yang masih bisa ditolerir. Itu semua didesain sejak dari awal. Ternyata lebih ribet ya Pak. Lebih ribet ya. Nah, kalau apartemen bisa saja ya sesuai dengan dibangun sesuai dengan seleranya si pengelola. Atau si bukan pengelola, developer ya si pengembang. Nah, belum tentu juga desain yang dibuat oleh si pengembang itu sesuai dengan desain kita, desain PLN gitu loh. Iya, mengapa seperti itu kebijakannya? Iya. Tapi kalau pada dasarnya sebenarnya kalau tidak ada katakanlah keriuhan antara tagihan yang ditagih PLN, yang ditagihkan ke konsumen, ke penghuni, itu sebenarnya kalau bisa dihindarkan, tidak masalah sebenarnya dipasok PLN di satu titik, lalu didistribusikan ke penghuni oleh si pengelola, itu tidak ada masalah. Ya, kalau mau loncat ke inti permasalahannya, ini hanya soal komunikasi saja, keterbukaan komunikasi antara si pengelola dengan penghuni. Ya, berapa biaya yang dibebankan oleh PLN, berapa yang harus dibayar oleh si konsumen. Ya. Nah, tadi Pak Hendra udah menjelaskan juga bahwa untuk tegangan rendah, ya sama-sama tegangan rendah, harganya 1.444,7 rupiah per kWh. Untuk tegangan menengah, harganya berbeda antara waktu beban puncak dengan luar waktu beban puncak, ya. Semuanya itu diperhitungkan. Lalu termasuk juga ada tadi disampaikan oleh Pak Hendra, ada pemakaian bersama untuk bangunan bersama, lift, koridor, kolam renang, lampu jalan, listrik untuk lampu jalan. Itu kan juga harus dibayar listriknya. Nah, itu semuanya dikumpulkan menjadi satu rekening dengan listrik si penghuni, listrik yang digunakan oleh si penghuni, jumlahnya itu mestinya sama dengan yang yang ditagihkan oleh PLN. Ya. Nah, kalaupun nanti ada perbedaannya itu ada karena tadi harga ada losses yang tidak bisa tidak diperhitungkan oleh PLN, tidak ditagihkan oleh PLN, tetapi ada losses, ada listrik yang hilang di perjalanan antara meter PLN dengan penghuni. Losses itu apa sih sebenarnya? Ya, itu kan sebenarnya sifat fisika dari listrik. Arus listrik mengalir di kawat. Ya. Ketika dia mengalir, ada panas yang timbul. Betul. Nah, panas itu kan dari energi listriknya ini. Itu jadi, yang hilang. Itu yang hilang. Hilang menjadi panas, berubah menjadi panas. Kan kalau kita pegang itu kabelnya atau trafo itu kita pegang kan panas. Benar-benar. Nah, itu panas itu sebenarnya energinya itu dari energi listrik yang berubah menjadi panas. Nah, siapa yang membayar ini? Nah, ini juga dibayar oleh penghuni mestinya. Betul. Jadi kalau ada perbedaan ini antara tagihan PLN dengan tagihan penghuni, ya ada. Karena ada tadi losses, kemudian ada tadi pemakaian bersama, plus kalau dia tadi ada B3, apartemennya itu dipasok dengan tegangan menengah. Sorry Pak, B3 ini apa Pak? Bisa diin Pak? Bisnis. Bisnis ya? Bisnis. Kalau yang besar apartemen itu bisnis bisnis B3. B3. Ya. Harganya beda. Harganya beda karena dia melalui tegangan menengah. Kalau dari rupiah, dia lebih murah.
Oh, lebih murah. Iya. Kalau B3 itu Rp1.035,78 per kWh. Iya. Lalu kalau di waktu beban puncak, jadi jam 18 sampai jam 22, 1.553,67. Iya. Ya, nggak usah pakai koma ya. 1.555. Iya. Lalu yang di luar waktu beban puncak 1.035. Iya. Kan lebih murah daripada kalau di rumah tangga 1.444. 1.445 deh ya, dibulatkan. Iya. Dia lebih murah. Tetapi di sana ada energi reaktif. Iya. PLN juga mengukur energi reaktif yang dikonsumsi oleh apartemen ini. Jadi selain energi KWH, lalu ada juga energi reaktif. Itu juga ditagih, ya. Besarannya sekitar 1.114 rupiah, 1.115 rupiah per kVARH. Nah, ini juga energi yang harus dibayar oleh penghuni. Selain yang tadi listrik untuk kepentingan bersama, kemudian ada losis kalau diperhitungkan losisnya, juga ada energi reaktifnya, energi kVARH, itu digabung mestinya sama dengan yang ditagihkan oleh PLN. Kalaupun berbeda, yaitu karena ada tadi losisnya tadi. Iya. Ya. Nah, tentu harus dihitung bagaimana mengkonversi atau supaya tagihan yang ditagihkan oleh PLN itu sama dengan tagihan yang ditagihkan ke penghuni. Ya. Bagaimana supaya fair? Itu juga kesepakatan antara pengelola dengan para penghuni. Iya. Angka yang tadi tidak sama, ya, itu harus dibagi sama, dibagi secara fair. Saya tidak mengatakan harus sama. Iya. Ya. Bagaimana mengelompokkan tagihan pemakaian bersama untuk lift, untuk eskalat, untuk lampu koridor dan lain-lain. Ya, itu kan juga harus dibayar listriknya. Ada apartemen yang itu kita kelompokkan kita dibebankan menjadi IPL. Ya, silahkan saja. Iya. Ya. IPL kan juga kalau dibebankan ke IPL kan juga harus dibagi juga dengan penghuni, ke penghuni. Iya. Bagaimana pembagiannya juga harus disepakati antara penghuni dengan pengelola. Kalau dibebankan ke rekening listrik juga harus fair dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi pada dasarnya semua itu adalah soal kesepakatan, keterbukaan antara pengelola dengan penghuni. Lalu penghuni juga diharapkan juga menerima atau memahami apa yang mekanisme bisnis yang berjalan di apartemen ini. Iya. Ya, saya kira begitu. Iya. Pak Hendra, ini Pak, tadi kan apa sebetulnya yang dijelaskan gitu ya Pak ya? Apa sebetulnya kendala-kendala Pak dalam penerapan itu? Apa aja komplain-komplain dari sebetulnya penghuni Pak terhadap masalah kelistrikan ini Pak? Sebetulnya untuk saat ini, komplain-komplain itu sudah mereda. Sudah mereda ya. Karena dari PLN kita juga sudah menerapkan, kan tadi hitungan-hitungannya sangat rumit. Iya. Nah, kita tidak memperhitungkan yang rumit, kita mengikuti tarif dasar listrik dari PLN seperti rumah tangga ya, tarif Betul, R. Kita itu yang terapkan. Bahwa nanti ada pemakaian untuk public area, untuk apa. Kalau sampai tidak bisa di-cover dari penerimaan ini, tentunya ngambil dari uang IPL. Kalau IPL-nya tidak cukup, tentu IPL-nya harus naik. Karena sebetulnya pengelola itu tidak mengambil untung. Kalau cukup ya syukur. IPL-nya nggak usah naik. Kalau nggak cukup, mau nggak mau mesti naik. Harus naik. Karena ini kan bersama-sama ya Pak. Betul. Karena siapa yang harus nanggung. Gitu. Jadi prinsipnya kita juga nggak usah ngitung rumit-rumit. Karena kalau kita hitung pun pertama sulit, kedua sulit dimengerti oleh tenant. Jadi nggak ada juga. itu. Bener Pak. Saya masih banyak yang kurang paham tentang istilah-istilah. Terus gini Pak.
Jadi intinya gini, sederhananya Pak. Jadi kalau pemakaian di unit itu menggunakan tarif rumah tangga biasa. Betul. Nah, yang pemakaian bersama ini seperti apa? Area bersama, fasilitas bersama yang menggunakan listrik itu dibayar secara bersama-sama. Ya. Dan itu kalau untuk di kelolaan Bapak itu dimasukkan dengan di IPL ya Pak ya. Tarifnya itu Pak. Tarifnya ya. Tarif gotong royong lah itu ya Pak untuk itu ya Pak ya. Iya. Benar. Gitu ya Pak ya. Ya. Jadi gitu ya. sekarang ini sebetulnya sudah mereda. Iya. Yang jadi heboh itu dulu karena kita dianggapnya menjual listrik. Nah, ini. Padahal sebetulnya kita tidak menjual, hanya mendistribusikan. Nah, kemudian kericuhan itu terjadi sebetulnya di 2005. Iya. Pada saat pemerintah PLN menentukan pemakaian listrik pada malam hari hanya boleh 50%. 50. Oh iya. Dari pemakaian normal. Waduh, susah banget Pak ya. Dan itu tidak mungkin di apartemen kita membatasi itu. Iya. Sehingga harus ada penyesuaian tarif. Nah, PLN belakangan menyesuaikan lagi tarif dengan TDL yang baru, di mana ada capping 18%, nggak boleh lebih. Itu pun membuat rumit perhitungannya. Sampai akhirnya pemerintah PLN dalam hal ini membuat peraturan ada setiap 3 bulan sekali naik, tiap 3 bulan naik. Itu berlanjut terus sampai terakhir yang 2015 ini. Nah, ini udah stabil sampai sekarang. Oh iya. Kalau nggak salah Pak Marbun itu ini ya Pak ya, waktu zaman itu kita ada krisis listrik ya Pak ya, sehingga demikian adanya ya Pak ya. Iya, betul. Pada waktu kalau itu. waktu itu ya Pak ya. Jadi ada pembatasan ya waktu itu ya Pak. Iya, betul. Jadi sampai 2014, 2015 lah ya. Iya. Nah, itu kita krisis listrik ya. Iya. Hampir di seluruh daerah, termasuk di Jawa ini juga terbatas. Ya. Iya. Jadi daya mampunya terbatas, terutama malam hari, maka dibatasi pemakaian malam hari. Iya. Yang tadi disampaikan Pak Hendra, kalau contohnya kalau di rumah 2.200, dia boleh hanya pakai ya 1.100 VA saja. Iya. Lebih dari situ dia akan kena denda. Kalau sekarang enggak ya Pak ya? Sekarang enggak. Sekarang ada ya? Sekarang malah kita berlebih dengan pandemi COVID ini. Sekarang berlebih, listrik berlebih. Malah kita minta ini AC-nya dibuat sampai dingin sekali lah gitu ya. Produksinya sudah berlebih. Produksi sudah berlebih. Jadi masalah-masalah yang sekarang itu udah nggak terlalu banyak pertanyaan gitu ya Pak ya? Kecuali beberapa misalnya bahwa kita kenapa masih pungut pajak penerangan jalan, padahal kita sendiri dibebanin kan, PJU. Pajak. Tapi kan itu di kawasannya Pak, PJU-nya. Bukan, ini PJU yang untuk di luar. Di luar kan? Di luar apartemen. Ya itu kan harus Pak, Pak. Iya, makanya sebagai itu, pajak. Jadi itu dibebankan juga ke penghuni. Oh, ke penghuni. Pajaknya. Iya. Ya, seperti itulah. Jadi banyak ini ya, harus dibenahi itu ya untuk ini Pak ya. Oke. Kalau Pak bisa ini Pak cerita mengenai problem-problem yang dahulu dihadapi oleh ketenaga listrikan di apartemen itu apa aja yang dulu Pak mengemuka Pak, yang hingga saat ini mungkin masih jadi problem Pak? Ya kalau dulu itu selain karena keterbatasan listrik, ya yang biasanya muncul di permukaan itu adalah konflik antara pengelola dengan penghuni. Iya. Ya. Nah, kembali ke tadi yang saya sampaikan, munculnya konflik itu karena ketidakterbukaan antara dari pengelola terkait dengan perhitungan rekening listrik. Ya, saya tidak tahu apakah sekarang masih ada. Tetapi mungkin untuk tagihan ke penghuninya tidak ada lagi permasalahan. Ya, tinggal keterbukaan dari si pengelola akan manfaat dari listrik yang boleh jadi sudah dikomersilkan, tetapi penghuni yang menganggap mestinya
bisa diperhitungkan dalam rekening mereka, dalam tagihan mereka, penghasilan yang dikomersilkan itu kemana selama ini ya. Oh, iya. Ya itu rasanya tinggal permasalahannya seperti itu. Contohnya saja. Seperti apa Pak yang dikomersilkan itu Pak? Iya, jadi katakan apartemen itu kan bisa untuk tempat iklan. Iklan, ya. Billboard. Juga untuk BTS. BTS, iya. Semuanya kan pakai listrik. Iya. Nah, listriknya kemarin itu dimasukkan sebagai beban bagian umum yang dilistriki, yang ditagihkan nanti menjadi pemakaian bersama, ditagihkan ke penghuni. Iya, jadi beban penghuni. Padahal itu komersial penghuni, gitu ya, Pak komersil. Kemudian tagihannya ditagihkan ke penghuni. Iya. Tetapi penghasilannya dari billboard tadi tidak jelas kemana. Iya. Mestinya kan paling tidak impas antara tagihan listrik untuk billboardnya dengan yang diterima itunya minimal impas. Tapi biasanya juga malah lebih tinggi yang diterima dari iklan ini dibandingkan rekening listriknya. Mungkin bisa jadi dijawab. Rekening listriknya ditagihkan ke penghuni. Pendapatan dari iklan dari billboard itu nggak jelas kemana gitu. Ya itu yang mestinya sih ya para penghuni itu minta pertanggungjawaban ke pengelola. Mana ini kan gitu ya. Mungkin Pak Hendra bisa jawab Pak mengenai transparansi mengenai tarif listrik ini Pak. Gimana, Pak? Selama ini sebetulnya seperti yang tadi dijelaskan bahwa pemasangan billboard ada ini. Itu semua keuangannya masuk ke pengelola. Oh, ke pengelola. Jadi pemakaian listrik segala itu udah nggak masalah. Iya, artinya masuk ke rekening PPRS ya gitu Pak ya? Ya, bukannya dibebankan ke penghuni, artinya secara tidak langsung, tapi melalui uang iuran pengelolaan. Karena penghuni tetap ditagih sesuai tarifnya. Iya. Itu. Oke Pak. Mungkin yang terakhir nih Pak, satu yang dulu mengemuka yang sempat keras juga, bahwa pengelola itu menjual listrik Pak. Ini yang mungkin juga bisa dijelaskan. Bagaimana definisi menjual listrik dan tidak menjual listrik itu Pak? Gimana Pak? Ya, regulasi dari pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM, khususnya Permen ESDM nomor 31 2015, menjual listrik ataupun tidak menjual listrik itu dibuka peluangnya, dibuka kesempatannya, diperbolehkan. Jadi pengelola bisa dalam transaksi bisnis ketenagalistrikan di apartemen, dia bisa menjual listrik. Oh bisa, dimungkinkan. Bisa dia sebagai penjual, dimungkinkan. Tapi bisa juga dia tidak menjual listrik. Ya. Pada dasarnya kalau dia menjual, ada margin yang diperoleh antara yang diterima yang dibayar ke PLN dengan yang dipungut dari penghuni. Kalau ada marginnya, ada selisihnya, nah itu dia menjual. Berarti patokannya itu pada margin ya Pak? Pada marginnya. Jadi kalau dia ambil untung, itu berarti dia menjual. Tapi kalau dia tidak mengambil untung, dia itu mendistribusikan aja ya Pak ya? Gitu ya Pak? Rugi malah. Dalam hal menjual ini, katakanlah ini kita bicara sama-sama, pasokannya di tegangan rendah ya. Dari PLN membayar 1.400, pengelola membayar Rp1.450 per kWh. Ke pelanggannya, rumah tangga yang di luar, yang landed house, Rp1.450 tagihannya. Sama-sama Rp1.450 per kWh. Nah, kalau dia di apartemen, itu boleh jadi antara yang dibayar ke PLN dengan yang ditagih ke penghuni, itu lebih tinggi yang ditagihkan ke penghuni. Bisa saja penghuni mengatakan pengelola menjual. Padahal belum ada izin menjual. Izin sebagai penjual. Nah, dituduhkan seperti itu. Ternyata Permen ESDM 31 2015 membolehkan penjual menagih lebih
ke penghuni Iya. di atas yang dibayarkan ke PLN. Kalau dia menjual. Bukan, tidak menjual, sama-sama tidak menjual. Sama-sama Iya. tidak menjual. Boleh lebih tinggi. Boleh lebih tinggi. Boleh. Tadi 1.450 Betul. ditagih PLN, ditagihkan ke penghuni, mungkin 1.500 rupiah. Iya. Nanti tergantung perhitungannya. 1.500 rupiah. Kalau lebih tinggi, berarti kamu menjual. Tidak menjual. Karena apa? Karena ada pemakaian bersama yang harus ditagihkan ke konsumen. Dan biaya-biaya lain gitu. Dan biaya-biaya lain, biaya tadi losis. Losis Ya. Kalau tadi yang B3 itu ya, B3 itu ada energi reaktif. Iya. Ya. Ada biaya lain yang dibolehkan oleh Permen SDM ditagihkan ke konsumen. Sejauh itu bisa dipertanggungjawabkan, semua yang kami tagihkan ini. Iya. 1.450 kami bayar ke PLN, 1.500 kami tagihkan ke penghuni. Selisihnya ini, mengapa? Karena ini atau ini sama, tidak ada perbedaan, itu tidak menjual. Oh gitu ya. Iya. Iya. Pak Hendra, emang selama ini ada margin Pak di malah minus untuk kita tarif penagihan listrik. Malah kurang. Selalu kita nombok. Selalu kurang. Terus nombok. Kekurangannya kalau kurang terus kan bisa ini Pak. Itu kan ngambil dari IPL. Ya, ditutup oleh penghasilan dari iuran pengelolaan. Oh, ditutup dari situ ya Pak ya. Iya. Tapi memang tidak ada sejarahnya gitu ya. Ya. Ya, saya tambahkan kalau kurang itu. Iya. Boleh jadi ya memang ada kurang ya. Iya. Tetapi saya sih pada pertemuan-pertemuan dengan P3RS ya. Iya. Itu saya menyarankan jangan nombok lah. Iya. Ya, tetapi ada hitung-hitungannya. Nah, hitung-hitungannya ruwet. Iya. Ya. Paling tidak ada yang ahli lah yang bisa menghitungnya. Nah, lalu daripada repot-repot Pak Hendra mengatakan udahlah, nanti kekurangannya itu ditutup, kita tagihkan di IPL. Nah, itu seperti itu. Boleh saja seperti itu. Iya. Kalau Pak Marbun aja bilang ruwet gitu Pak, gimana kita Pak? Nggak ruwet, bagi saya sih nggak ruwet. Iya maksudnya itu ruwet gitu ya Pak ya. Penghuni pengelola mengatakan ruwet banget gitu ya. Iya. Oke Pak, saya kira menarik sekali pembicaraan kita hari ini mengenai, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa memberi pemahaman kepada pemilik dan penghuni yang tinggal di rumah susun. Karena memang harus dibedakan juga, tinggal di rumah susun dan landed itu kan beda gitu Pak. Istilahnya ada konsekuensi. Karena ada pemilikan bersama, ada benda bersama yang membutuhkan tenaga listrik. Itu dibayarkan oleh siapa? Ya ditanggung secara gotong royong. Betul. Nah, sebetulnya antara yang dipakai di unit itu sama sebetulnya sama yang di ini. Tapi yang membuat dia dalam tanda kutip mahal karena ada konsekuensi yang harus ditanggung. Tadi itu Pak. Mudah-mudahan, terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah hadir dan memberikan wawasan kepada kita. Saudara-saudara, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di tema-tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.